Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal USMK Kimia tahun 2024. Mari kita lihat soalnya. Soal nomor 15. Berikut ini merupakan monomer biopolimer, kecuali. Baik, untuk menjawab ini teman-teman harus mengetahui dulu apa itu biopolimer dan apa itu monomer. Apa itu biopolimer? Biopolimer itu dapat didefinisikan sebagai polimer yang berasal dari alam atau dari makhluk hidup ya. Nah, polimer sendiri itu adalah struktur makromolekul. Struktur makromolekul yang terdiri dari molekul-molekul yang berulang. Nah, molekul-molekul yang berulang itu disebut sebagai monomer. Contohnya ya, misal ada struktur polimer seperti ini. Ini contoh, anggaplah ini adalah polimernya. Bagian ini disebut sebagai monomer. Kelompok molekul yang berulang dalam polimer itu adalah monomer. Begitu ya. Nah, sekarang di sini untuk kita bisa tahu mana aja yang dari alam, ya kita harus hafal ya. Yang pertama kita bahas dulu yang A. Asam amino. Asam amino itu penyusun protein. Protein jelas dari makhluk hidup ya. Glukosa. Glukosa itu penyusun karbohidrat. Karbohidrat juga dari makhluk hidup. Asam palmitat. Asam palmitat. Palm. Palm itu dari kelapa sawit ya. Nukleotida jelas dari asam nukleat. Itu dari makhluk hidup juga, penyusun DNA, RNA. Kemudian adalah isoprena. Nah, isoprena ini berasal dari karet alam. Karet alam ya dari tumbuhan karet gitu kan. Nah, kebetulan dari A sampai E ini adalah dari alam semua. Nah, berarti yang pembedanya di sini adalah polimer dan monomernya kan gitu ya. Di sini ditanyakannya adalah monomer. Asam amino itu monomer dari protein, benar. Glukosa monomer dari karbohidrat, benar. Nah, asam palmitat ini di dalam kelapa sawit itu ya bentuknya asam palmitat. Dan asam palmitat itu bukan polimer ya. Meskipun strukturnya panjang dan besar, dia bukan polimer. Jadi jawabannya yang bukan biopolimer, bukan merupakan monomer dari biopolimer adalah asam palmitat. Jawabannya C, karena di kelapa sawitnya dia udah dalam bentuk asam palmitat dan asam palmitat itu bukan polimer, sehingga asam palmitat nggak punya dong monomernya. Itu. Cuman mungkin asam palmitat bisa aja dilakukan reaksi polimerisasi tapi secara sintesis ya. Kalau di kelapa sawit ya bentuknya asam palmitat aja. Kalau yang nukleotida ya pasti ini. Ini adalah monomer dari asam nukleat. Isoprena ini monomer dari polimer karet alam. Begitu. So, jawabannya untuk nomor ini adalah yang C ya, asam palmitat. Kita bahas soal nomor selanjutnya, nomor 16. Kita baca dulu soalnya. Posisi kesetimbangan dari reaksi di bawah ini berada di sebelah kanan. Berarti reaksi ini cenderung terjadi ke arah kanan. Spontan ke arah kanan. Begitu ketiga reaksi ini. Berdasarkan informasi tersebut, urutan kekuatan asam, urutan yang benar adalah, oke, kita diminta dari senyawa-senyawa ini, kita diminta untuk menentukan urutan keasaman. Nah, untuk mengerjakan soal ini, teman-teman harus familiar dengan konsep teori asam basa Bronsted-Lowry, di mana definisi dari asam adalah zat yang melepaskan H+, dan basa adalah zat yang menangkap H+. Dalam satu reaksi aja ya, yang tentunya condong ke arah kanan, pembentukan produk, maka urutan kekuatan asamnya adalah sebagai berikut. Asam itu lebih kuat dari asam konjugasi. Asam konjugasi lebih kuat dari basa konjugasi. Basa konjugasi lebih kuat dari basa itu sendiri. Ini kekuatan asam. Kalau kekuatan basa ya tinggal dibalik. Basa yang paling kuat, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu sedikit tentang apa itu asam konjugasi dan apa itu basa konjugasi. Asam konjugasi itu adalah, kalau asam kan definisinya melepas H+ ya. Basa menangkap H+. Nah, asam konjugasi ini adalah spesi atau zat basa yang telah menangkap H+. Jangan terbalik ya. Kalau asam konjugasi itu adalah basa yang telah menangkap H+, sedangkan kalau basa konjugasi dia adalah asam yang telah melepas H+. Contoh ya, contoh. Misalnya ini deh, N2H5+.
bereaksi dengan NH3, dihasilkan NH4+. NH4+ ini kan berasal dari NH3 yang menerima H+. Nah, berarti NH3 ini basa, NH4+ basa yang menerima H+, atau basa yang menangkap H+. Basa yang menangkap H+ itu adalah asam konjugasi. So, NH4+ ini asam konjugasi. Berarti N2H5-nya, N2H5+ ini adalah asam, N2H4 ini adalah basa konjugasinya. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita bahas tiap-tiap reaksi ya, biar kita tahu urutan asam yang benar seperti apa. Oke, kita mulai dari reaksi yang paling atas, yang paling kiri ya. Dari sini sudah terlihat N2H5+ sama N2H4. N2H5+ ini adalah asamnya, sementara N2H4 ini adalah basa konjugasinya. Kemudian di sini terlihat NH3 menjadi NH4+. Artinya NH3 ini menangkap H+, berarti dia basa. NH4+ adalah basa yang telah menangkap H+. Dia kita sebut sebagai asam konjugasi. Berdasarkan reaksi 1, urutan keasaman dari yang paling kuat ke yang paling lemah berarti adalah N2H5+ lebih kuat daripada NH4+, lebih kuat daripada N2H4, lebih kuat daripada NH3. Ini kalau dari reaksi yang pertama. Sekarang kita bahas reaksi yang kedua. Di sini NH3 menjadi NH4+. Berarti NH3 menangkap H+ ya. So, NH3 ini basa. NH4+ ini asam konjugasi. HBr menjadi Br-. Artinya HBr-nya melepas H+, jadi sisa Br doang kan di sini ya. Sehingga HBr ini asam. Br-nya basa konjugasi. Gini. Berarti dari reaksi ini kita bisa tahu urutan keasaman yang paling kuat adalah Br paling asam, disusul asam konjugasi NH4+, kemudian basa konjugasi Br-, dia lebih asam daripada NH3. Terakhir NH3 ya, karena dia basanya. Begitu. Reaksi kedua sudah. Kita lihat reaksi ketiga, yang terakhir ya. Di sini N2H4 menjadi N2H5+. Artinya N2H4 ini menangkap H+. Berarti N2H4 ini sebagai basa, N2H5+, basa yang menangkap H+, itu adalah asam konjugasi. HBr menjadi Br-, berarti melepas H+, berarti HBr ini asam, Br-nya basa konjugasi. Berarti urutannya yang paling asam adalah HBr disusul asam konjugasinya, N2H5+, disusul basa konjugasinya, yaitu Br-, disusul basanya, yaitu N2H4. Ini urutan keasamannya ya, berdasarkan konsep ini. Sekarang kita pilih aja di opsi jawaban, mana yang sesuai dengan urutan yang telah kita analisa. Yang pertama, A. N2H5+ lebih asam dari N2H4. Benar ya, ini N2H5+ ini selalu ada di lebih kuat daripada N2H4. Ini N2H5+ lebih kuat dari N2H4. N2H5+ lebih kuat dari N2H4. Benar. Nah, tapi di sini dibilang juga N2H4 lebih kuat dari NH4+. N2H4 lebih kuat dari NH4+. Salah ya, harusnya NH4+ yang lebih kuat. Berarti A salah. Yang B sekarang. NH3 lebih kuat dari N2H4. Mana nih yang ada NH3 sama N2H4? Oh ini. NH3 lebih kuat dari N2H4, salah jelas. Ini N2H4 yang lebih kuat asamnya. N2H4+ lebih kuat dari HBr. Dari urutan ini, salah ya, HBr-nya lebih kuat. Salah. HBr lebih kuat dari N2H5+, benar, dari sini. Terus N2H5+ lebih kuat dari NH4+. N2H5+ lebih kuat dari NH4+. Benar ya? Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Begitu. Yang E jelas salah ya, HBr kan yang paling kuat nih. Itu saja pembahasan soal kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video.
Dah.